Oke, kita kali ini membahas tentang teknik ortogonal polinomial, yaitu penentuan regresi mana sih yang paling sesuai untuk hubungan antar variabel. Apakah baiknya linier atau kuadratik, kubik, kuintik, kuartik, atau pangkat 6, pangkat 7, dan seterusnya. Ini disebut materi tentang ortogonal polinomial. Nah, ini misalkan ada suatu percobaan dengan satu faktor, satu perlakuan maksudnya, yaitu jumlah benih. Bagaimana pengaruh jumlah benih atau hubungan regresi jumlah benih dengan produksi gabah per hektar. Ini menggunakan rancangan acak kelompok ya. Nah, pertama-tama kita harus menguji dulu apakah pengaruh jumlah benih terhadap produksi gabah ini nyata atau tidak. Kalau tidak nyata, maka tidak usah dianalisis regresi karena memang secara statistik tidak ada pengaruh apapun. Tapi kalau nyata, kita baru boleh untuk menganalisis regresi. Oke, untuk jika perlakuan, rumusnya adalah, ini ada yang kurang ya. Ini harusnya sum square, kemudian ini juga sum square. Ini dikurangi dengan FK-nya, faktor koreksinya. Oke, jadi di sini jika sama dengan sum square dari total yang sebelah kanan dibagi 4, yaitu ulangannya, dikurangi FK. Yang ulangan sama dengan sum square dari yang bawah sini dibagi dengan 6, perlakuannya dikurangi dengan faktor koreksi. Oke, total dulu ya. Total itu sum square dari data-data yang ini, yang tunggal-tunggal ini, dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, maka galatnya adalah total dikurangi dengan JK ulangan, dikurangi dengan JK perlakuan. Oke, sekarang KT. KT itu adalah JK dibagi dengan DB. Oke, kita tinggal tarik aja ke bawah. Kalau F hitung itu adalah rumusnya KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Itu FH perlakuan. Kalau FH ulangan berarti KT ulangan dibagi dengan KT galat. Nah, F tabelnya berapa? F tabelnya adalah kita menggunakan VIN-V. VIN-V, peluangnya kita pakai 0,05, DB-nya DB perlakuan dulu, kemudian yang kedua adalah DB galat. Oke, 2,9. Oke, berarti jadi ini hasilnya untuk F tabelnya adalah 2,9. Jadi perlakuan di sini tidak nyata. Nah, contoh ini adalah kita berarti tidak perlu untuk melakukan analisis regresi. Nah, coba karena ini kita mau menganalisis regresi. Kita coba edit datanya, tapi ini jangan dilakukan waktu penelitian. Ini hanya coba aja. Misalkan yang 25 ini kita kasih cuma 3 ton aja. Ini yang angka 5-nya kita ubah jadi 3 aja. Oke, ini 4 nggak apa-apa. Terus yang 50 ini kita ubah jadi 4. Sudah 4. Ini sudah 4, oke. Terus yang 75 ini 5, yang 125 ini kita naikkan ke 6. Ke 6. Ini juga 6. Oke, ini juga 6. Kemudian yang 150 ini kita naikkan ke 7 ton. Oke, nah di sini berhasil kita membuat datanya menjadi nyata ya. Ini FH-nya tinggi sekali, F hitungnya. Oke, karena sekarang sudah nyata, kita bisa melakukan analisis regresinya. Ini ada tanda panah. Kita pindahkan ke sini. Ini untuk memudahkan perhitungan saja. Oke, kita masuk ke
penentuan regresi mana sih yang terbaik menggunakan derajat polinomial. Nah, derajat polinomial ini kita bisa tentukan melalui tabel. Jadi sudah ada tabelnya. Nanti link untuk mengakses tabel polinomial saya kasih di deskripsi bawah, nanti bisa diakses. Sama Excelnya juga saya kasih di deskripsi bawah ya, agar bisa diakses. Oke, untuk jadi dalam tabel ingin saya tampilkan. Oke. Di tabel ini bisa dilihat kalau pada perlakuan ini perlakuannya 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah perlakuannya, jumlah perlakuannya. Di sini kalau perlakuannya untuk perlakuan 6 sampai 10, nah ini hanya sampai ke kuartik ya. Memang agak sulit mencari yang sampai kuintik karena semakin banyak ordo pangkatnya atau semakin banyak variabel yang dilibatkan dalam rumus regresi regresi non linear itu akan semakin sulit menginterpretasikannya gitu. Makanya buku ini dalam buku Fundamental Statistics in Psychology and Education ya. Ini hanya sampai kuartik aja gitu. Tapi ada juga yang menuliskan sampai ke kuintik ini misalnya. Nah, ini sama nilainya untuk yang Nah, ini 1 2 3 4 5 ini ya. Ini sama untuk yang baris ini linear, kuadratik, kubik, kuartik dan terakhir ini paling bawah ini udah kuintik. Sama semua, cuman yang kuintik tadi yang kita perlukan kan. Di sini min 1, 5, min 10, 10, min 5 terus 1. Nah, ini langsung aja kita pindahkan ke Excel. Untuk menghemat waktu, ini sudah saya ketikkan koefisiennya di Excel. Jadi kita tulis ulang tadi semuanya minus 5, minus 3 dan seterusnya. Kemudian sum square C ini adalah total kuadratnya dari setiap ini. Jadi sum square-nya. Oke, sudah. Kemudian tadi yang total P1, P2 perlakuan ini kita pindahkan ke sini buat apa? Buat memudahkan perhitungan JK-nya. Jadi nanti JK ini kita masukkan ke dalam ANOVA-nya di bawah sini, di bawah tulisan perlakuan. Ya, kita hitung dulu. Ini adalah P1 di linear dikali dengan koefisien linear dikali dengan P1, total P1. Terus yang kanannya koefisien linear dikali dengan P2 dan seterusnya, urut ke kanan. Nanti terus di akhirnya JK-nya adalah jumlah totalnya. Jumlah total ini ditambahkan semua, bukan sum square ya, tapi sum biasa. Total biasa, kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi 4. 4 itu adalah ulangan. Dikali H22 ini adalah sum square C-nya dari koefisien polinomial. Oke. Yang bawah juga sama. Nih. Ini sama dan seterusnya sampai ke JK kuintik. Nah, ini JK-nya kita masukkan ke ANOVA yang atas. ANOVA ini kita copy paste dari atas pindah ke bawah. Ini ya. Kita masukkan di bawahnya perlakuan. Nah, DB-nya berapa? DB-nya 1. Oke, jadi 1 semua sama seragam. Kuintik, kuartik, kubik, linear sampai kuadratik ini 1 semua. Ini JK-nya. Oke. Kemudian ini KT-nya sama kan? Oke. Terus ini F hitungnya. F hitungnya berarti KT-nya, KT dibagi dengan KT galat. Ini nilai sangat tinggi. Semuanya nyata. Nah, kalau nyata ada kadang beberapa hasil itu ada yang nggak nyata. Misalnya linear nyata, kuadratik tidak nyata, nanti kubik nyata kayak gitu. Kalau di sini kan semuanya nyata. Kalau semuanya nyata, maka kita harus mengambil ordo atau derajat yang paling tinggi. Nah, di sini kita berarti mengambil yang kuintik. Oke, kira-kira begitu.
teknik orthogonal contrast dan penggunaannya, nanti ya tinggal dilanjutkan saja menggunakan analisis regresi quintic seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan terkait orthogonal contrast untuk satu faktor. Sampai jumpa, semoga sukses.